Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitas-aktivitas baik Anda. Pemirsa, di video kali ini saya buat khusus untuk teman-teman yang mungkin berada dalam kegalauan karena hubungannya berada di ujung tanduk. Pasangan minta cerai, pasangan minta putus. Dalam menjalani suatu hubungan yang pasangannya sudah minta berpisah, itu memang sangat berat sekali ya pemirsa. Namun sebelum itu semua benar-benar terjadi, Anda masih memiliki waktu untuk memperbaiki itu semua. Ada beberapa ikhtiar yang bisa Anda lakukan untuk menggoyahkan keegoisan pasangan, untuk menggoyahkan keinginan pasangan minta cerai ya, agar sekiranya kalian bisa kembali akur, kembali bersama, dan tentunya dia bisa menerima Anda kembali dalam hidupnya dengan setulus hati. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, namun bagi pemirsa nanti yang mungkin punya pengalaman yang sama ya, Anda ingin membagikan tips, silahkan, nggak masalah ya. Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya, Shalihatun Motivasi. Nah, ada pun beberapa langkah yang bisa Anda lakukan sebagai ikhtiar untuk meluluhkan hati pasangan yang meminta cerai. Yang pertama adalah Anda harus bisa menjalin komunikasi dengan dia. Harus ada komunikasi yang terjalin antara Anda dan juga dia. Sekalipun dia mungkin sudah keluar dari rumah, dia sudah kembali ke orang tuanya mungkin. Namun saya sarankan Anda harus kekeh tetap berkomunikasi dengan dia. Baik itu komunikasi secara langsung maupun komunikasi melalui telepon. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya agar dengan komunikasi itu membuat dia itu terus mengingat Anda bahwa Anda ini juga ada itikat baik, bahwa Anda ini juga ada usahanya untuk mendekati dia lagi, untuk memperbaiki itu semua, agar dia tahu bahwa Anda itu masih berjuang gitu. Kemudian selain itu ya, selain menjalin komunikasi, yang kedua adalah Anda harus berbesar hati meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mungkin saja Anda memang nggak salah, tapi mungkin saja ada perkataan yang menyinggung atau ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri Anda sewaktu masih bersama dengan dia. Nah, meminta maaf secara tulus kepada dia, insya Allah bisa membuat hatinya terketuk kembali gitu. Jadi tujuannya bukan agar dia berbelas kasih kepada Anda, bukan sih, tapi lebih tepatnya memang dalam menjalani hubungan kita harus sadar diri bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan ya, ada kesalahan yang Anda lakukan kepada pasangan Anda yang membuat dia terluka selama ini. Karena banyak orang yang ketika mendapati pasangannya punya kekurangan atau kesalahan, dia itu nggak ngomong tapi dia diam, dipendam dalam hati. Nah untuk itu ketika ada di posisi yang sulit seperti ini adalah momen yang tepat bagi Anda meminta maaf dari hati secara tulus atas semua kekurangan atau kesalahan yang mungkin Anda lakukan kepada pasangan Anda. Gitu ya. Kemudian selain itu yang ketiga adalah Anda harus bisa menjelaskan apa saja sih yang Anda inginkan, apa sih yang Anda harapkan terkait dengan hubungan itu. Utarakanlah bahwa Anda memang sebenarnya masih ingin bersama dia, Anda ingin memperbaiki semuanya, Anda ingin menghargai dia lebih baik lagi. Katakanlah itu semua, agar apa? Agar dia yakin bahwa Anda itu punya visi misi yang memang bertujuan baik untuk hubungan kedepannya. Jadi jangan diam saja. Jangan menganggap dia bakalan tahu apa yang Anda harapkan tapi Anda nggak ngomong. Anda perlu untuk mengutarakan itu semua ya, biar dia bisa mempertimbangkan lagi gitu. Nah harapan saya juga Anda harus benar-benar menepati apa yang memang Anda sampaikan, apa yang Anda inginkan. Anda harus bisa menepati itu. Jangan cuma janji-janji saja ya, tapi memang harus benar-benar Anda realisasikan nanti setelah Anda dan juga dia bisa bersama gitu. Kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah Anda harus tetap bersikap tegar. Jangan malah tantrum, jangan malah uring-uringan, jangan malah Anda menyalahkan dia, apalagi malah membeberkan kesalahan-kesalahan dia ke orang lain, atau lebih parahnya menceritakan kesalahan-kesalahan dia di sosial media, nyindir-nyindir dia. Itu adalah sikap yang gak dewasa ya. Bukannya dia akan terketuk hatinya, justru malah ilfil kalau misalkan Anda membeberkan kesalahan dia
Jadi Anda harus tetap bersikap tegar, Anda harus tetap bersikap tenang. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk meredam emosi. Tujuannya untuk meredam pertengkaran yang ada antara Anda dan juga dia. Jadi harus tetap bersikap tegar, bersikap tenang, seolah-olah ya Anda siap dengan semua yang terjadi. Anda bukan orang yang emosian, Anda bukan orang yang bisa nekat melakukan hal-hal buruk ke dia gitu ya. Jadi tetaplah tegar agar dia tidak merasa takut, dia tidak merasa ditekan ya. Dan pastinya dengan ketenangan yang Anda miliki akan membuat dia berpikir ulang kok. Ya, dia itu ya ketika dia minta cerai ada waktu kan di situ dia untuk berpikir. Mungkin saja ketika Anda tegar, dia pun akan melihat segala kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan kepada dia di masa lalu. Mungkin saja dia akan melihat hal-hal baik yang ada dalam diri Anda, yang endingnya membuat dia terketuk kembali untuk membatalkan keinginannya bercerai dengan Anda. Gitu. Ya. Jangan malah uring-uringan, apalagi kalau sampai melakukan kekerasan, melakukan penekanan secara mental yang endingnya malah jadi nggak baik untuk kedua belah pihak, baik Anda maupun pasangan Anda. Nah kemudian yang kelima yang bisa dilakukan adalah dengan mengandalkan doa. Kita bisa mengandalkan kekuatan doa untuk memperbaiki hubungan yang ada. Karena Tuhan yang memiliki setiap makhluk ya, Tuhan yang maha berkehendak, bisa membolak-balikan hati. Mana yang kelihatannya buruk ya, ketika Tuhan menghendaki kalian masih tetap bisa bersama, maka keburukan-keburukan itu akan tertutup dengan maaf ya. Tiba-tiba ada perasaan baik, ada perasaan kasihan kepada Anda, ada perasaan mengingat-ingat kembali momen-momen ketika bersama dulu. Nah hasil itulah nanti yang akan menjadi dorongan dia untuk kembali kepada Anda dan membatalkan keinginannya bercerai gitu. Nah itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai ikhtiar untuk membatalkan keinginan pasangan bercerai dari Anda. Semoga dapat bermanfaat. Nah beberapa hal tadi harus dilakukan dengan tulus ya. Dan tentunya Anda harus memasrahkan semua hasilnya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Setidaknya sebelum semua itu terjadi, Anda masih punya waktu kok untuk berusaha, untuk berikhtiar yang terbaik bagi hubungan Anda. Nah kalau Anda punya unek-unek yang ingin disampaikan, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Salihatun Motivasi. Sampai bertemu di lain video saya ya pemirsa.